Anda ingin mengatakan bahwa riset dan temuan-temuan Anda itu valid dan tidak bisa dibantah? Sangat valid. Kita nggak terafiliasi partai politik. Ya hanya anak muda yang bukan sok-sok berani ya. Dan satu lagi Bang, saya ingin sampaikan. Kebetulan riset saya tentang ketimpangan. Inequality data yang disampaikan oleh pemerintah itu nggak sepenuhnya valid. Itu nggak bisa mengcapture 1% orang terkaya di Indonesia. Kalau abang atau siapapun orang kaya-kaya ini, mereka udah nggak bekerja lagi Bang. Ngapain kerja, asetnya udah banyak. Mereka nggak ditarikin pajak penghasilan. Yang kami dorong di kesimpulan report kami terakhir, kenapa kita nggak pernah berbicara tentang pajak kekayaan. Saya ingat pesan Bang Faisal di chatnya masih. Beliau bilang kebenaran jangan sampai hilang. Dan itu selalu saya ingat. Bang Faisal berpulang terlalu cepat. Kesepakatan untuk bernegara itu adalah mimpi dan keyakinan bahwa keadilan akan mengikuti keputusan menjadi sebuah bangsa itu. Itu filosofi yang saya percaya kenapa kita harus bernegara, berbangsa, terikat pada sebuah nasionalisme, tapi sekaligus juga apa mimpi di dalamnya. Isu yang akan kami angkat kali ini sebenarnya bisa menimbulkan banyak pikiran tentang ketimpangan. Tapi saya harus mengangkatnya, kami harus mengangkatnya. Sebab relasi negara dengan warganya itu bisa tergambarkan soal seberapa besar ketimpangan itu. Ndilalah sebuah lembaga kajian yang sebenarnya masih sangat muda bernama CELIOS, Center of Economic and Law Studies, itu yang didirikan oleh beberapa orang anak muda, itu melakukan sebuah kajian. Sedikit agak telat memang kami mengangkatnya, kalau nggak salah itu Oktober tahun ini. Hasilnya mengagetkan. Kita lihat. Dalam temuan teman-teman di CELIOS itu adalah 2.500 miliarder dengan akumulasi kekayaan sebesar 214 kuadrilium. Menyebutnya pun saya susah. Hanya berkontribusi sekitar 726 triliun atau 0,35% dari kekayaannya. Ini soal ketimpangan. Mencoba penjelasannya agak rumit. Menggambarkan ketimpangan di Indonesia itu sebenarnya tak menggambarkan gejala baru. Ini adalah gejala yang lama juga. Itu tadi yang saya sampaikan. Oke, nah lebih detailnya lagi coba pada slide berikutnya. Ini temuannya nih. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Kita harus berhati-hati untuk membahas ini. Kenapa? Karena bisa saja kemudian bisa dianggap mengompori orang untuk berpikir bahwa negara ini menjadi sangat tidak adil. Kita identifikasi. Kenapa sampai saya angkat ke sini? Penjelasannya seperti ini. Potensi alokasi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya itu, jumlah rumah yang dapat dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu 339.836 dan seterusnya. Banyak angkanya. Akan lebih baik kalau kemudian kita berbicara dengan siapa yang membuat riset ini supaya lebih terukur ya. Tetapi intinya adalah pertanyaan yang harus kita jawab dari diskusi ini adalah apakah negara telah berlaku sebagai penyangga utama dari seluruh keadilan yang harusnya didapatkan oleh warga negara hingga kemudian terjadi disparitas kekayaan yang luar biasa. Dari angka ini kan sebenarnya kita lihat 50 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Pada beberapa waktu yang lalu itu kita juga dapat komparasi soal kepemilikan lahan dari hanya kurang lebih beberapa orang itu setara dengan kepemilikan lahan dari ratusan juta orang. Dalam banyak hal bisa muncul pertanyaan, benar nggak sih yang seperti ini? Tidakkah ini hanya sebagai sebuah kecemburuan saja?
Maka kemudian kita ukur kecemburuan itu dengan angka-angka dalam bentuk mekanisme riset dan pendekatan ilmiah. Maka saya undang komandan dan pemilik dari lembaga Celius itu, Media Wahyu Askar, Direktur Kebijakan Publik Celius ya. Seorang anak muda, masih muda sekali, 34 tahun, alumni S2 dan S3 di Manchester University. Ini kampusnya sahabat saya Yanur Nugroho. Mas Media, ya Bang, agak panjang penjelasannya supaya kemudian orang pertama orang tahu apa yang akan kita diskusikan. Kemudian orang tahu siapa Anda. Pada sesi kedua lanjutan dari nanti ini kita akan bicara tentang bagaimana negara bekerja. Yang terakhir, negara bekerja itu dalam bentuk menaikkan pajak PPN menjadi 12%. Apa sih hubungannya dengan ini? Maka kemudian saya serahkan panggungnya kepada Anda. Sebenarnya apa yang Anda teliti? Kenapa kemudian temuan Anda menjadi ekstrim seperti ini? Iya, ini pertanyaannya sulit juga dijawab ya Bang ya. Saya harus jujur bahwa ini sebetulnya ada sedikit kemarahan personal Bang. Karena 10-12 tahun yang lalu saya melakukan pemberdayaan masyarakat di Papua, di Kalimantan, menyaksikan bahwa Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Jawa punya sisi ketimpangan yang luar biasa. Dan saat itu saya nggak bisa membuktikannya secara ilmiah, hanya dari penglihatan mata dan pendengaran. Setelah itu saya lanjut sekolah Bang, kebetulan membahas tentang keuangan, kemiskinan, dan ketimpangan. Dan saya pulang ke Indonesia. Jadi memang Anda spesialisasinya itu adalah soal ketimpangan? Iya, studi saya tentang ketimpangan. Oke. Entah kenapa tahun ini berbeda ya Bang. Ada pemilu, tiba-tiba ada pesawat jet. Abang mungkin masih ingat pesawat jet itu. Ada anak muda. Oh, maksudnya ketua umum partai, salah satu partai? Anak dari presiden naik pesawat jet ke Amerika sekolah. Dan itu melahirkan kemarahan publik. Dan saat itu saya berpikir kelihatannya saya perlu membuktikan secara ilmiah dan angka. Saya buka kembali datanya, saya pakai data yang ada, data Forbes, data BPS, semuanya saya kumpulkan. Hanya tim kecil Bang, kita begadang beberapa hari. Buka datanya. Itu berapa teman-teman yang terlibat pada isu ini? 3, 4, 5 orang. Cuman ya anak muda ya, yang ngopi, bangun lagi, tidur lagi ya, benar kerjakan. Tapi saya nggak pernah menyangka menemukan kesimpulan ini Bang. Dan ternyata setelah dilihat ada 50 orang terkaya, kekayaannya setara 50 juta masyarakat Indonesia. Bisa ditampilkan orangnya? Nah ini orangnya. Dan kalau Abang lihat pembangunan IKN, proyek-proyek strategis nasional, beberapa wajah itu kan sering muncul di media sosial. Bukan cuma sering, sangat sering. Menjadi penyumbang ekonomi politiknya Jokowi di proyek itu. Betul. Dan mereka orang-orang yang terlibat di lingkaran kekuasaan, sangat terafiliasi dengan kuat ke partai politik, perusahaan-perusahaan besar, dan sebagian besar industri ekstraktif. Ada sisi ketidakadilan yang luar biasa Bang, karena kita tahu industri ekstraktif itu disubsidi luar biasa. Royalti 0%, smelter silahkan dibangun, belum lagi perusahaan-perusahaan besar, corporate tax-nya mau diturunkan, sudah diturunkan dari 25% ke 22%, sekarang turun lagi jadi 20% tahun depan. Dan fakta ini agak sedikit mengagetkan karena ternyata peningkatan kekayaan itu tidak hanya pengusaha-pengusaha ini, tetapi juga pejabat publik yang selama ini mengisi pos pemerintahan. Jadi saya salah sedikit. Ketimpangan jumlah kekayaan itu tidak hanya antara pengusaha dengan rakyat kecil. Betul sekali. Ada juga pejabat negara dengan rakyat. Iya, betul sekali. Apa urusannya? Dari mana? Sebagian orang-orang yang terlibat di perusahaan-perusahaan besar ini kan juga ada yang menjadi menteri Bang. Misalnya ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, mereka orang-orang besar yang punya afiliasi kuat pada korporasi besar dan menjadi menteri. Pak Luhut misalkan. Dan kalau kita lihat, kita tracking kekayaannya selama 10 tahun terakhir itu meningkat signifikan sekali. Dan itu ada datanya, bisa dibaca di laporan berapa persennya, berapa triliun hartanya.
Itu kita estimasi pakai LHKPN. Dan ini saya dikritik oleh Bang Rocky ya. Datamu nggak bener itu katanya gitu. Kenapa Bang? Maksudnya Rocky Gerung? Ya. Karena harusnya lebih besar dari itu. Karena LHKPN kan abang tahu sendiri, orang nggak mau menampilkan semuanya di situ. Jadi sebetulnya lebih besar dari itu. Dan ini menyedihkan sekali Bang. Karena pemerintah selalu bilang ketimpangan itu menurun. Tunggu dulu. Kita harus berhati-hati pada bagian ini. Ya. Ini negara yang dimana orang-orangnya sangat gampang tersinggung. Ya. Dan ketika tersinggung, terutama pada beberapa orang yang punya kuasa, itu bisa berakhir di pengadilan. Ya. Agar kemudian kita tidak berakhir di pengadilan, coba saya tanya. Metodologi yang Anda pakai itu untuk mengukur dan kemudian menyimpulkan, karena sudah ada nama disebutkan tadi, itu seperti apa? Sebetulnya tanpa kami estimasi pun, semua orang bisa mengestimasi Bang. Datanya terbuka untuk publik, data Forbes, semuanya angkanya ada di sana. Ada data kekayaan orang-orang triliuner ini dari tahun ke tahun. Dan itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi tanpa kami estimasi pun siapapun bisa mengestimasi dan hasilnya akan sama. Yang kedua, kalau data pemerintah kita menggunakan LHKPN. Dan itu datanya bisa diakses oleh publik. Yang ingin kami tunjukkan sebetulnya adalah refleksi kebangsaan Bang. Soal keadilan. Bahwa kita akan ke situ. Tapi ini tadi lagi-lagi metodologi ya. Iya. Tadi kan Anda tadi menyebutkan juga salah satu menteri di mana selama 5 tahun dia menjabat itu kekayaannya naik 3 kali lipat. Siapa? Pak Nadiem ya. Nah, maksud saya begini. Bagaimana kemudian kita harus fair terhadap Nadiem ya. Juga termasuk kepada nama-nama yang Anda sebutkan. Pak Luhut, kemudian siapa Mas Sandi, sahabat saya, Pak Erik juga, teman kita itu, bahwa kekayaannya, kan dia kan pengusaha, artinya wajar jika kemudian dia menjadi kaya karena memang dia pejabat, tetapi kan dia juga perusahaannya kan tetap running gitu ya. Agar kemudian kita fair dalam menilai seperti ini, apa argumen yang bisa Anda ajukan pada bagian ini? Ada salah satu indikator kenapa ketimpangan itu meningkat di sebuah negara, Pak. Dan salah satu penyebabnya itu adalah keberpihakan yang lemah terhadap kaum 90%. Dan salah satu yang menyebabkan ketimpangan makin tinggi itu adalah pajak. Jadi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia menikmati insentif pajak yang sangat signifikan. Ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga banyak di negara berkembang lainnya. Sehingga implikasinya adalah karena perusahaan-perusahaan besar ini kan terkonsentrasi kepada orang-orang tertentu, sehingga ketika perusahaannya itu mendapatkan insentif pajak yang sangat signifikan, khususnya di industri ekstraktif, maka pemilik, baik pemilik langsung maupun pemilik tidak langsung dari perusahaan itu akan memiliki kenaikan penghasilan kekayaan yang berkali-kali lipat lebih besar. Saya paham itu. Tapi maksud saya, bagaimana kemudian saya dan penonton kita di sini membuat sebuah garis di mana kemudian kita bisa memahami bahwa katakanlah kebijakan pajak segala macam tadi itu berkorelasi dengan topik yang kita bahas, di mana ada orang-orang di situ. Lagi-lagi saya ingin mengatakan begini, dia kan pengusaha. Dia pengusaha, bisnisnya besar. Jadi kalau kemudian mereka untungnya banyak, wajar. Bahwa dia adalah pejabat adalah satu hal pula. Kita mulai dari situ diskusinya. Kecuali kalau kemudian Anda juga bisa mengatakan bahwa ditemukan bukti bahwa mereka mendapatkan fasilitas dari negara hingga kemudian kekayaannya mereka berlipat-lipat, itu lain hal. Apatah lagi kalau ditemukan bahwa dia mendapatkan fasilitas negara dan dia melakukan sebuah pelanggaran aturan regulasi, katakanlah dalam hal pajak, itu menjadi lebih jauh lagi. So pada bagian ini saya ingin mencoba fair Saya ingin mencoba fair. Jadi yang kita tampilkan di studi kita, Bang, itu kita tidak masuk pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang kaya ini. Tapi yang kita estimasi dan kita kalkulasi melihat bagaimana kebijakan struktural yang dilakukan oleh pemerintah lewat apapun itu instrumennya,
kebijakan perpajakan, kebijakan politik, demokrasi dan lain-lainnya punya korelasi yang signifikan, baik langsung atau tidak langsung terhadap peningkatan kekayaan dari 1% penduduk Indonesia. Karena memang orang-orang yang memiliki kekayaan lebih besar, mereka panggungnya itu lebih kuat. Dan dengan kondisi demokrasi kita hari ini, mereka memiliki peran strategis dalam ekonomi dan politik nasional. Dan kondisi-kondisi regulasi yang mungkin pengawasannya, faktor regulasi yang mungkin masih banyak celahnya ya, ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang-orang yang sudah punya kapital ini untuk bisa mengakumulasi kekayaannya. Mengakumulasi kekayaan ini nggak harus ilegal ya Bang, bisa legal sekali. Orang-orang kaya ini punya tim, mereka bisa bayar konsultan pajak, mereka punya tim untuk mengkoordinir aset mereka, mereka juga punya tim bagaimana menemukan celah hukum supaya ya pajak pendapatan yang harus mereka bayarkan ke negara berkurang, atau perusahaan-perusahaan yang mereka lakukan juga bisa melakukan aktivitas bisnisnya tanpa diganggu secara signifikan oleh instrumen negara. Dalam riset teman-teman di Celius itu, ya, adakah terjadi seperti itu? Katakanlah misalnya negara memberi mereka fasilitas bisnis untuk kemudian mereka kemudian juga bebas dari kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan. Katakanlah mungkin ada tanggung jawab pajak yang tidak mereka selesaikan. Pada bagian ini kita tidak menyebut nama ya, kan? Tidak menyebut nama. Sebenarnya studi serupa juga sudah banyak Bang dilakukan. Kami juga mention di dalam report kami, misalkan studi Multatuli. Kami mention spesifik di report, bahkan kita sebut perusahaan dan namanya di sana karena memang dirilis secara terbuka oleh teman-teman dari Multatuli. Artinya fakta itu sudah ada, sudah menjadi diskusi oleh masyarakat begitu. Dan saya juga nggak ingin bilang bahwa semua orang kaya itu bandit atau jahat begitu ya. Ada banyak orang kaya yang baik juga. Tetapi sebagai sebuah instrumen kebijakan, ini warning yang harusnya sangat-sangat signifikan begitu. Message itu yang ingin kami dorong Bang. Karena di level internasional Oxfam melakukan itu setiap tahun, melakukan estimasi ketimpangan di level global setiap tahun. Dan di Indonesia belum ada yang mengestimasi secara rutin. Dan kami melakukan metodologi yang sama seperti yang dilakukan oleh Oxfam. Kebetulan saya sebelumnya di Oxfam Bang. Artinya secara metodologi sangat bisa dipertanggungjawabkan dan dilakukan oleh lembaga kredibel internasional. Datanya juga kami publish, metodologi bahkan satu section sendiri puluhan halaman, dan semuanya bisa dicek. Setelah Oktober kami rilis, nggak ada protes, nggak ada masalah apapun. Artinya publik melihat ini sebagai warning. Kami nggak pernah menerima ancaman segala macam sampai detik ini. Karena pure di Celius itu kami ya peneliti, kami bekerja di balik layar, pakai laptop. Saya ngajar statistik Bang. Jadi yang kami kemukakan data. Kalau bisa dilihat reportnya itu angka semua memang. Ya. Angka semua. Makanya tadi saya sebut beberapa saja. Anda yang menjelaskan gitu. Gini bro, poin ini berisiko, topik ini berisiko, tapi sekaligus kita harus concern di dalamnya. Harus diakui bahwa negara ini, negara kita tercinta Indonesia ini dalam banyak hal belum mau berkomitmen secara kuat agar kemudian mekanisme dan sistem penyelenggaraan negara kita itu zero dari peluang-peluang yang bisa mencederai konstitusi. Contoh misalnya, memang ada aturan bahwa menjadi pejabat, saya pernah menjadi anggota DPR 2 periode lagi, itu harus mundur dari perusahaan. Saya dulu sebelum menjadi anggota DPR punya perusahaan. Oke. Logikanya adalah perusahaan saya ketika saya masuk ke DPR itu membesar. Sebaliknya perusahaan saya mati. Karena saya mencoba untuk berkomitmen. Independen. Bahwa kemudian ternyata, ya saya tentu saja tahu, saya bisa menyebutkan A, B, C, D, 1, 2, 3 siapa saja yang teman-teman pengusaha masuk ke DPR atau menjadi pejabat semakin besar usahanya gitu ya. Dia memang kelihatan mundur, kelihatan secara administratif, tapi kan kita tidak tahu apa yang dilakukannya. Saya bisa mengatakan saya tahu apa yang dilakukannya. Dalam bahasa Rocky Gerung,
You menyebut Rocky tadi. Ini gara-gara Rocky nih. Itu adalah kenapa sampai tidak boleh ada orang yang terafiliasi antara kepentingan politiknya dengan kepentingan bisnisnya, sebab merugikan kita semua. Contoh, Betul sekali, Bang. Saya Akbar Faisal adalah menteri ini itu, pejabat ini itu. Tapi saya juga perusahaan. Mungkin nama saya sudah tidak lagi direktur utama di situ. Tapi kan anak saya melanjutkannya, sepupu saya atau orang-orang saya. Sebelum saya datang ke kantor untuk mengambil kebijakan tentang negara, saya mampir di kantor perusahaan saya. Iya. Karena saya sudah melihat apa potensi ekonomi di rencana kebijakan yang saya akan ambil pada hari itu, maka saya bilang sama orang kantor saya, tahun depan ini ada proyek ini. Coba bikin proposal, bagaimana caranya kita di situ. Udahlah, kita terbuka sajalah. Yang kayak gini-gini kan masih banyak. Maka kenapa sampai isu ini saya harus angkat dan kita bicarakan ini, Mas Media? Karena ini menyangkut dengan keadilan. Sampai pada bagian ini, Anda ingin mengatakan bahwa riset dan temuan-temuan Anda itu valid dan tidak bisa dibantah. Sangat valid. Karena kita bikinnya pakai hati juga, Bang. Kita nggak terafiliasi partai politik. Ya hanya anak muda yang bukan sok-sok berani ya. Tapi saya melihat anak muda di Indonesia itu berani speak up. Tapi mungkin yang kami punya itu dari segi scientific evidence-nya, Bang. Itu yang kami ingin kontribusikan. Karena banyak profesor punya itu, tapi mereka nggak punya waktu. Banyak orang-orang di kampus punya itu, mereka nggak punya sentimen yang kuat atas ketidakadilan di negara kita. Jadi salah satu penulisnya itu bahkan statusnya masih mahasiswa. Oh ya? Iya. Dan mereka bisa nulis. Idealnya tulisan laporan ketimpangan Oxfam itu ditulis oleh profesor kredibel, Bang. Ini ternyata malah siapa profesor di Indonesia yang mau nulis itu? Dan saya belum menemukan. Ya, saya step up dan beberapa teman-teman berani, ya kita rilis. Dan nggak ada sentimen apapun. Dan kita hanya ingin membuktikan bahwa ini data hari ini. Dan satu lagi, Bang, saya ingin sampaikan. Kebetulan riset saya tentang ketimpangan. Inequality data yang disampaikan oleh pemerintah itu nggak sepenuhnya valid. Gimana? Bisa diulangi? Karena data pemerintah itu kan menggunakan Gini rasio. Menggunakan data BPS. Dan data BPS itu dikolek dari ratusan ribu household. Itu nggak bisa mengcapture 1% orang terkaya di Indonesia. Apapun samplingnya nggak memungkinkan mengcapture 1% orang terkaya. Bahkan 1% pun tidak bisa. Tidak bisa, tidak memungkinkan, Bang. Kenapa? Karena skema samplingnya seluruh orang Indonesia, Bang ya. Dan 1% itu kan sedikit sekali, Bang. 1% dari 280-an. Dan ketimpangan itu terkonsentrasi di 1% ini, Bang. Ini nggak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain di dunia. Jadi nggak bisa mengcapture itu, Gini rasio. Makanya di negara lain itu menggunakan data lain, Bang. Kepemilikan aset, kepemilikan tanah, kepemilikan tabungan dan lain-lain. Tapi pemerintah menggunakan Gini rasio. Media. Ya. Gini, saya buat bahasanya menjadi sederhana. Tidak banyak orang yang paham tentang itu Gini rasio. Itu hanya kaum orang-orang yang sarjana ekonomi dan pernah belajar tentang kajian. Saya buat bahasanya menjadi sederhana seperti ini. Tidakkah negara memiliki organ agar kemudian semua ini tidak perlu kita survei dan segala macam, angkanya bisa presisi 100%, karena ada lembaga negara tentang itu, katakanlah soal pajak. Yang saya maksud pada bagian ini adalah kenapa sampai kita masih sering terjebak pada pertengkaran di ruang publik. Dan orang seperti Anda yang cerdas, punya waktu dan hati untuk menggugat data-data itu, kenapa kemudian seperti pemerintah itu kelabakan untuk bagian-bagian seperti ini? Birokrat kita itu birokrat lelah, Bang. Banyak orang hebat, Bang, di kementerian itu, lulusan luar negeri. Tapi ketika masuk ke kantor pemerintah, mereka nggak punya ruang juga, keberanian untuk berinovasi itu. Karena kan tergantung siapa menterinya juga, Bang. Menterinya juga orang hebat sekali, Bang. Tetapi kan ada satu lagi, Bang, intuisi ekonom beberapa tahun terakhir itu kan progresif sekali, Bang. Seperti apa? Saya kasih contoh, Bang. Kan pajak itu ada 4 ya. Pertama pajak konsumsi, secara umum ya kita beli sampo. Kedua itu pajak penghasilan,
Kedua capital income, kita jual rumah dipajakin. Dan keempat itu pajak kekayaan. Pajak kekayaan kita nggak punya, Bang. Idealnya ketiga pajak ini diterapkan ke semua orang. Tapi kenyataannya tidak. Yang diterapkan ke semua orang itu hanya pajak konsumsi. Kalau pajak penghasilan itu hanya diterapkan untuk orang yang bekerja. Okay. Kalau abang atau siapapun orang kaya-kaya ini, mereka udah nggak bekerja lagi, Bang. Ngapain kerja? Asetnya udah banyak. Mereka nggak ditarikin pajak penghasilan. Masa sih? Ya nggak, Bang. Ngapain mereka kerja? Oke. Kalaupun kan ya saya kan ya tugas saya di sini bertanya. Oke. Yang ketiga capital income. Kalau jual rumah, jual mobil. Dan yang paling diterapkan untuk semua orang itu hanya pajak PPN, pajak konsumsi. Yang dua lagi itu nggak akan banyak kena ke 1% tadi, Bang. Nah, sedangkan ekonomi Indonesia kepemilikannya yang 50 orang tadi memiliki 50 juta, setara 50 juta kekayaan masyarakat Indonesia. Jadi ada ketidakadilan. Jadi sebetulnya yang mensupport pajak yang signifikan hari ini, pertama dari PPN itu, yang kedua pajak penghasilan. Siapa pajak penghasilan itu? Ya kebanyakan dari kelas menengah. Itu, Bang. Sedangkan orang kaya sekali, instrumen pajak kita meskipun pemerintah bilang itu sudah progresif, tapi sebetulnya kalau mengikuti saran dari World Bank, IMF itu belum progresif. Kalau mengikuti saran Oxfam malah harusnya lebih progresif lagi. Nah, sekarang kan yang dihantam kan yang pertama, Bang. Pajak konsumsi, PPN. Maka yang ingin saya bilang adalah saya tuh nggak menolak PPN. Yang saya tolak itu adalah pajak yang tidak adil. Ntar dulu, saya akan sampai ke situ. Pertanyaan pada bagian ini adalah Anda ingin mengatakan bahwa negara dalam hal ini pemerintah yang sedang termasuk yang berkuasa sekarang ini itu telah keliru mengambil sebuah rezim dalam hal perpajakan. Iya, Bang, sebetulnya ini diskusi global, Bang. Iya. Ada ketimpangan luar biasa di US, di Eropa, sehingga ekonom-ekonom di US itu hampir semuanya setuju untuk mengatasi ini dengan pajak yang lebih progresif. Kuncinya cuma satu, pajak aset dan pajak kekayaan. Kita nggak punya instrumen itu hingga hari ini. Makanya yang kami dorong di kesimpulan report kami terakhir, kenapa kita nggak pernah berbicara tentang pajak kekayaan? Kenapa kita malah menghantam masyarakat luas lewat pajak PPN? Boleh saja naikkan PPN, tetapi dengan catatan tidak ada opsi lain yang lebih baik. Nah, sedangkan ada opsi lain yang sebetulnya lebih baik. Itu hanya 3 instrumen pajak itu, Bang. Belum lagi pajak tidak langsung lewat perusahaan ya, yang juga sangat banyak dinikmati. Akhirnya secara tidak langsung kami sampaikan di report itu oleh orang kaya. Saya bukan orang yang ahli pajak ya. Saya bukan sarjana ekonomi. Tapi saya sedang mencoba mewakili pikiran para penonton saya di sini. Emang selama ini nggak ada yang namanya pajak kekayaan? Kita punya pajak properti, Bang, PBB. Iya. Tidak, itu bagian dari itu. Iya, kan itu aset ya. Tapi itu kan jumlahnya hanya 0,1% ya. Karena Bang tahu sendiri kalau PBB, kalau termasuk juga PPNBM jual rumah mewah, harga rumahnya 100 miliar tapi yang dilaporkan mungkin cuma 20 miliar. Iya. Gitu. Kalau di bawah 30 miliar kan kenanya hanya 1%. Misalkan. Dan kita di bawah, Bang. Pungutan pajak untuk properti dan aset ini, kita salah satu yang terendah di ASEAN. Jauh di bawah Filipina, Vietnam, apalagi Singapura. Singapura udah pasti gede pajak propertinya. Nah, ini menarik sebetulnya karena pasca Covid selesai, Bang, yang naik itu adalah properti dan rumah mewah di Jakarta. Itu naiknya sangat signifikan sekali. Jadi pasca Covid ini yang recovery nggak recovery, mereka nggak terhantam Covid. Itu orang kaya dan mereka survive, mereka beli aset. Tapi yang di bawah ini rentan dan sangat rentan ini stay still, mereka masih di bawah. Makanya yang turun itu adalah rumah menengah dan rumah sederhana. Justru rumah mewah ini lagi naik. Sekarang ini. Ini sebetulnya kan gejala tambahan ya soal daya beli masyarakat atas itu masih bagus. Jadi ketika daya beli masyarakat atas masih bagus, sebetulnya ya yang perlu diekspan pajaknya ya dari masyarakat atas, begitu, Bang. Saya ke situ. Ya.
Sekarang ini kita sedang heboh-hebohnya membahas penetapan pajak PPN 12%. Iya. Meskipun direvisi pada beberapa bagiannya. Iya. Ya, tapi mengikuti logika Anda tadi, Anda sebenarnya seorang media Wahyu Askar dan atau Selius mengatakan begini, kenapa pajak itu yang Anda fokusnya, kenapa bukan bagian yang lain? Sebab pajak PPN itu adalah orang-orang yang berpendidikan menengah ke bawah, iya, rentan banget gitu income-nya, kan. iya. Kenapa you tidak berpihak kepada atau tidak berpikir dan atau fokus pada orang-orang yang harusnya membayar lebih banyak karena telah mendapatkan kekayaan yang banyak dari Republik ini? Seperti itu kan maksudnya? Iya, betul. Betul Apa sekali. jawabannya? Saya hanya akan menerima PPN itu naik kalau ada kajian naskah akademik yang kuat. Tapi hingga detik ini saya nggak menerima dokumen itu. Saya belum pernah membaca dokumen itu. Karena kebijakan publik yang baik itu kan kebijakan ketika kita bisa membandingkan with or without. Anggaplah kita punya 5 opsi, Bang. PPN salah satunya, lainnya pajak kekayaan, pajak karbon, pajak windfall tax batu bara, pajak digital dan lain-lain. Dan kita bisa pilih dan harus kita buktikan bahwa ini lebih baik daripada yang lain. Hingga hari ini saya nggak pernah menemukan studi dan naskah akademik itu, Bang. Makanya kami kalkulasi kemarin, Bang, dengan pendekatan statistik. Dan kami menemukan PPN itu berdampak negatif, buruk sekali untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, yang lebih lucu lagi yang kami kritik itu sederhana. Kebijakan itu bisa berubah hanya dalam hitungan hari. Tanggal 5 Desember kemarin pengumumannya kan hanya untuk barang mewah. Yeah. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ternyata tidak hanya untuk barang mewah. Dalam hitungan hari bisa berubah. Kan nggak bisa kebijakan yang mempengaruhi 270-an juta masyarakat Indonesia berubah dalam hitungan hari. Menterinya idealnya teknokrat. Beliau mantan akademisi. Harusnya tahu yang beginian. Harusnya technocratic decision, Bang. Bukan political decision, Bang. Dan itu dimasukkan di Undang-Undang HPP, diputuskan beberapa tahun yang lalu, diterapkan 2025. Nggak ada logikanya keputusan ekonomi ditetapkan di beberapa tahun sebelumnya. Karena ekonomi itu dinamis, Bang. Makanya kritik kami adalah pertimbangkan dulu, diskusikan dulu dengan DPR. Karena masih ada di Undang-Undang HPP itu kemungkinan untuk tidak diterapkan, Bang. Kalau DPR-nya setuju? Jauh sebelumnya? Saya belum mendengar ada DPR yang menolak PPN naik ini, Bang, itu masalahnya. Kita lihat ya. Ini catatan Anda nih. Ya. Dampak terhadap ekonomi ya. Salah satu dampak yang disorot dari kebijakan tarif PPN 12% adalah potensi inflasi yang tinggi pada tahun depan. Ya. Anda tadi sudah mengatakannya. Selius memperkirakan kenaikan tarif PPN 12% pada 2025 bisa meningkatkan inflasi hingga ke level 4,11%. Sebagai catatan, inflasi per November yang lalu tercatat sebesar 1,55% itu year on year ya. Oke. Sekarang selanjutnya mengatakan, Selius juga mengatakan kenaikan PPN bisa menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan. Sementara kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan. Memang kelihatannya angka ini tidak seberapa ya. Tetapi bagi kelompok miskin dan menengah sangat berarti. Sangat sekali, Bang. Apa penjelasannya? Saya mau cerita behind the scene-nya ya, Bang ya. Okay. Sebetulnya 4,11% itu kita di internal juga perdebatan juga. Karena kalau melihat 2022 itu kan naik juga, Bang, 1%. Itu inflasi 5,5%. Jadi ini lebih rendah. Okay. Nah, yang kedua itu kita estimasi menggunakan data Susenas. Satu persatu, Bang, itemnya dihitung berdasarkan data pemerintah. Dan munculnya segitu. Dan 101.000 itu besar sekali. Besar sekali. Cuman memang PPN ini beda, Bang, dengan kenaikan harga BBM. Karena PPN ini naiknya kan kecil-kecil, Bang. Beli sampo naiknya cuma ratusan rupiah. Kemarin ada yang heboh di Twitter tuh Rotio, Bang, udah naik 1.000. Saya baru mau ngomong itu. Rotio udah naik 1.000. Cuman kalau 1.500, 200 ini di total dalam 1 bulan itu kan besar sekali, Bang. Nah, makanya
saya hanya akan bisa menerima justifikasi PPN ini dinaikkan ketika ada kajian akademiknya. Dan itu belum pernah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Soal dampak terhadap masyarakat miskin ini. Karena kita menghitung satu persatu Bang. Dampaknya terhadap surplus usaha, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita bikin simulasi. Dampaknya terhadap pengangguran PHK yang mencapai 554 ribu. Semuanya ada di report Selios. Dan rasa-rasanya nggak mungkin Kementerian Keuangan tidak mengetahui ini, tidak mempertimbangkan ini. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi, kemudian tetap dilanjutkan. Dan hari ini Bang, teman-teman YLBHI dan K-popers itu demo sekarang di Istana Negara. Oh, mereka yang demo sekarang ini? Ya, K-pop. Iya, hari ini pada saat kita ngambil gambar maksudnya. Iya, betul. Hujan-hujanan. Karena Prabowo baru memimpin Bang. Ya masyarakat harusnya dikasih modal supaya bisa survive. Karena kan 2024 itu 5 bulan berturut-turut kita deflasi. UMKM itu turun 60% sesuai laporan Bank Dunia omsetnya. Artinya ya jangan sampai masyarakat dihantam lagi lah dengan PPN ini. Cuman kan di publik Bang, di Twitter perdebatannya kan cuma 1%. Padahal sebetulnya kalau dipersentasekan itu 9% Bang. Seperti apa penjelasannya? Itu kan 11 ke 12 kan naik 1%. Tapi itu kan bisa dipresentasikan ulang harusnya. 12 dikurang 11 dibagi 11. Itu 9% sebetulnya naiknya PPN. Itu satu. Yang kedua, ada argumen juga bahwa ini hanya untuk barang mewah. Dan bukan, ini tidak hanya untuk barang mewah gitu. Dan yang paling terdampak itu juga saya kira mereka kelas menengah ya khususnya gitu. Dan kelas bawah. Ntar dulu Mas Media ya. Saya agak terganggu nih. Mungkin saya terlalu berpikir positif menyangkut dengan kebijakan ini. Anda yakin bahwa sama sekali belum ada naskah akademik atau apapun pertanggungjawaban publik dari pemerintah untuk kebijakan ini? Terakhir yang saya lihat di konferensi pers 3 hari yang lalu ya, 3 hari 4 hari yang lalu, itu kalkulasi statistik, deskriptif analisis soal berapa jumlah insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah dari total pembebasan PPN. Dan disampaikan bahwa sekarang barang pokok dibebaskan gitu ya, totalnya sekian puluhan ratusan triliun gitu. Itu juga sebetulnya bukan kebijakan yang baru Bang. Sejak 2009 barang pokok itu udah dibebaskan. Jadi itu bukan kebijakan yang baru. Terus saya ingat sekali almarhum Pak Faisal Basri sudah mengingatkan ini 6 bulan yang lalu Bang, sebelum beliau meninggal. Bahwa kenaikan dari PPN itu mungkin hanya sekitar 50-an triliun pendapatan yang bisa didapatkan negara. Tapi kerugian yang didapatkan oleh negara jauh lebih besar dari itu. Bahkan Bang Faisal itu sempat bilang, kenapa bukan pajak ekspor batubara yang dikejar? Itu saya bahkan kami di sini pernah mengangkat episode itu. Tulisan Uda Andrino Caniago di Kompas. Itu sangat detail dan tegas menulis soal itu. Lagi-lagi saya ingin masih bertanya soal itu. Bagaimana bisa sebuah kebijakan tanpa catatan akademik agar kemudian kebijakan ini terukur? Saya agak menggugat nih teman-teman terutama di Komisi 11 DPR. Saya mendesak kalian teman-teman di sana untuk memberikan penjelasan soal ini. Karena tadi sudah 3 kali bahkan saya tanyakan kepada Mas Media Wahyuni, benar enggak pernyataan ini? Kalau beliau seyakin ini, maka menurut saya kita keliru nih kalau kayak gini. ADB pun sudah mengingatkan Bang, banyak negara di Asia termasuk Indonesia memberikan insentif untuk sektor tertentu dan kemudian membebaskan di sektor tertentu, dan memajaki di sektor tertentu itu tidak dikalkulasi dengan baik. Yang 12% tadi itu menurut catatan Bang Faisal kayaknya harus saya baca lagi ya. Almarhum itu kita hanya bisa mendapatkan pendapatan tambahan 50 triliun ya. Sementara risikonya berapa?
risiko yang kami hitung ya Bang. Ini beneran kami hitung, pakai input output. Surplus usaha itu hilang sekitar 41 triliun. Pertumbuhan ekonomi hanya akan ada di angka 4,09. Pengangguran 554.000 bertambah tahun depan. Ada banyak angka lainnya, ada di report Selyo, saya nggak hafal satu persatu angka persisnya, tapi kita hitung satu-satu Bang. Dampaknya terhadap ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dan mungkin saya harus balik lagi ke argumen saya tadi Bang. Dari 3 komponen pajak tadi Bang, pajak konsumsi, penghasilan, dan capital income, yang paling regresif itu Bang, pajak konsumsi. Karena itu menghantam semua orang. Nah, makanya kritik kami adalah apakah memang ini opsi terakhir? Karena sebetulnya kalau ada data EDB itu bagus sekali Bang. VAT productivity Indonesia itu rendah sekali. Apa artinya? Dengan 11% saja PPN itu masih banyak yang belum didapatkan pajaknya oleh pemerintah. Banyak erosion, banyak insentif tidak jelas untuk komoditas tertentu. Jadi jauh nilainya VAT productivity dibandingkan dari yang seharusnya, dan kita kalah dibandingkan Vietnam, Filipina. Menurut Anda, kenapa kemudian pemerintah, tentu saja didrive oleh kebijakan Menteri Keuangan, lebih memilih untuk fokus ke situ atau mengambil kebijakan soal menaikkan pajak PPN itu tadi? Paling mudah. Yang kedua, ini suzon ya Bang ya. Kita kekurangan uang dalam dompet kita. Ruang fiskal menyempit. Tahun depan butuh 500-an triliun untuk membayar bunga. Belum lagi proyek ambisius makan bergizi gratis. Yang 71 triliun 2025 itu nggak cukup Bang. Bahkan sekarang hanya 10.000 ya per porsi. Itu yang saya mau sampaikan Pak. Di rumor di kami para aktivis politik, komunitas para politisi dan ekonomi itu adalah situasi kita pada tahun 2025 yang akan datang itu tidak cukup baik. Tadi Anda sudah menyebutkan, bahkan sebenarnya pada beberapa pihak dikatakan beban utang 2025 itu yang kabarnya akan jatuh tempo pada Maret April ya kalau nggak salah, itu sampai 700 sampai 800 triliun. Apalagi dengan seluruh risiko yang terjadi. Pada saat kami ngambil gambar, saya sedang mencoba melihat-lihat ini banyak chat yang di berbagai grup. Nilai dolar itu sudah menembus 16.000, hampir 16.400. Pertanyaan pada bagian ini, Mas Media, Anda seorang ekonom, sebenarnya apa yang risiko yang sedang kita hadapi pada tahun depan dengan situasi seperti ini, termasuk dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan PPN ini pada beberapa komoditi atau sektor? Ya, saya kira yang paling penting hari ini itu adalah kita melangkah di jalan yang tepat. Melakukan mitigasi risiko agar uang masyarakat yang sedikit ini itu betul-betul langsung ke masyarakat. Pada saat bersamaan kita perlu mengontrol kebijakan-kebijakan tertentu yang harapannya tidak justru memukul daya beli masyarakat. Nah, ketika PPN sekarang naik itu ya Bang, sebetulnya kan ini antitesis dari program-program populis Pak Prabowo gitu ya. Dan kekhawatiran terbesar saya hanya satu Bang, kita nanti menyesal setelah 6 bulan. Makanya kalau mau dikritik, mau diberikan masukan ya hari ini, karena kan 1 Januari kan sudah pasti dilaksanakan. Yang saya khawatirkan adalah seakan-akan pemerintah sekarang kan ini saya menyebutnya itu penyakit ya Bang ya. PPN itu penyakit untuk masyarakat bawah sebetulnya. Pemerintah nyebar penyakit, tapi pemerintah juga bilang ini loh obatnya. Karena pemerintah bersamaan bilang kami akan kurangi beban biaya listrik. Pemerintah bilang akan bagi beras 10 kg dan beberapa insentif lainnya, dan itu dilakukan hanya untuk 2 bulan. Nah, makanya yang ingin saya kritik adalah ini logikanya dari mana? Ada nggak kalkulasinya? Katakanlah 2 bulan ya Bang ya. 2 bulan ada beras 10 kg. Kemudian dulu sebelumnya listrik 100.000, sekarang bayar 50.000, diskon 50%. Anggaplah dalam 2 bulan ada penghematan 300.000. Tapi setelah itu kan ada penambahan 100.000 per bulan
untuk masyarakat miskin. Nah ini gimana bantalannya gitu. Jadi yang kita dorong itu sebetulnya mitigasi risiko kehati-hatian pemerintah. Ini dipikirkan tidak gitu. Nah, ini yang harapannya menjadi diskursus ya Bang ya. Mas, saya salah. Lagi-lagi saya bertanya kepada Anda. Sambil saya juga bertanya kepada diri saya, layak nggak pertanyaan ini? Karena menurut saya itu seperti pertanyaan yang berlebihan. Masa sih seorang, katakanlah kita menyebut nama Menteri Keuangan, masih sih seorang Ibu Sri Mulyani sampai tidak bisa menghitung risiko seperti ini, seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa Faisal Basri sudah mengatakan kita hanya mendapatkan insentif kira-kira 50 triliun dari kebijakan kenaikan itu. Sementara risikonya tadi Anda sudah menyebutkan bla 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 bla. Saya nggak ngerti dan saya tidak percaya orang-orang pintar di Kementerian Keuangan itu tidak bisa menghitung ini dan kemudian memberikan masukan dan argumen kepada Presiden hingga kemudian kebijakan itu harus diambil. Saya sangat menghormati Bu Sri. Beliau teknokrat luar biasa. Pencapaiannya juga luar biasa, kita harus akui juga Bang. Tapi ada teori sederhana itu experience paradox Bang. Orang yang sudah lama dalam satu posisi tertentu cenderung akan mengambil jalan-jalan konvensional. Itu saja ya Bang yang ingin saya sampaikan ya. Ada kalanya sekarang ruang itu dibuka. Karena hari ini dorongan untuk keadilan pajak itu menjadi isu global Bang. Jangan sampai kita justru mendorong kebijakan yang regresif. Karena saya melihat masih banyak celah lainnya Bang. Contoh misalkan dari pajak kekayaannya Bang. 2% pajak kekayaan setahun itu 81 triliun hanya dari 50 orang. Berapa? 81 triliun. Hanya dari 50 orang. Okay. 2% per tahun. Itu belum lagi pajak karbon, pajak windfall tax batubara kita hitung itu 22 triliun. Okay. Bang Faisal Basri almarhum menghitung 250-an triliun pajak ekspor batubara yang bisa dikenakan. Belum lagi pajak-pajak lainnya ya Bang yang perlu ditingkatkan untuk masyarakat kelas atas. Opsi ini masih banyak. Memang nggak mudah. Saya harus jujur juga untuk membuat instrumen pajak yang baru ini nggak mudah. Tapi kan harus mulai didorong ke arah sana gitu. Atau minimal-minimalnya jangan dulu lah gitu PPN ini dinaikkan. Jadi ini ada persoalan momentum juga Bang gitu. Mau libur Natal dan Tahun Baru. Jadi kekhawatiran sebagai masyarakat rasa-rasanya wajar Bang. Kayaknya Anda ingin bertanya lebih dari itu. Coba saya bahasakan. Benar nggak? Bahwa Anda ingin mengatakan gini, pemerintah begitu agresif dan cekatan menetapkan pajak yang risikonya adalah masyarakat kecil menengah, tetapi sangat gagap, ragu mengambil kebijakan untuk yang berhubungan dengan kelompok yang seperti yang kita bahas ini, orang-orang kaya itu. Seperti itu kah? Betul sekali. Karena secara politik, non politik dan proses administrasinya memang berat. Sangat berat untuk Kementerian Keuangan melakukan itu. Tapi kalau nggak dicoba sekarang, siapa lagi Bang? Kapan lagi? Menurut Anda kenapa sampai negara begitu gagap dan ragu soal itu? Mungkin Abang yang bisa lebih Oke. Ada persoalan demokrasi politik yang sangat kompleks saya kira Bang. Dan saya nggak memahami dengan detail ya soal itu. Tapi waktu berubah kan pendekatan juga berubah Bang. Kita kembali ke pembukaan kita tadi. Kalau kemudian, saya yakin Anda sudah menghitungnya. Kalau kemudian negara bertindak tegas dan terukur, menetapkan sebuah pajak yang memang layak dan wajar kepada kelompok orang-orang yang kaya dan sangat kaya itu, termasuk pada jenis-jenis pajak yang Anda sampaikan tadi, seharusnya kira-kira negara mendapatkan berapa, Mas Media? 220-an triliun per tahun. Dari pajak kekayaan, windfall tax batubara, pajak karbon, itu sekitar 220-an triliun. Itu ada di report kami di Selios. Dan itu besar sekali. Sekarang kan tadi Anda katakan cuma 81. Itu hanya untuk pajak kekayaan. Oke.
Jadi kalau dimasukkan pajak windfall tax batubara, karena windfall tax batubara ini saya dulu kerja di batubara bang. Oh jadi tahu ya? Iya, jadi batubara ini kan ada windfallnya bang. Kalau mau narikin pajak ya hari ini, 10-20 tahun lagi ya jangan tarikin pajak, batubaranya udah habis. Di beberapa konsesi batubara yang saya pegang waktu itu ya konsesinya hanya 15 tahun, 20 tahun. Jadi kalau mau narikin pajak ya hari ini. Tapi kan beberapa kebijakan kan royalti 0% untuk hilirisasi, smelter 0%. Pajak korporat bang mau diturunkan lagi jadi 20%. Jadi rasa adilnya di mana? Belum lagi tax amnesty yang lolos prolegnas 2025. Tax amnesty itu di India sudah dikritik dan gagal karena berpihak pada pengemplang pajak. Orang yang ngemplang pajak suruh pulang, kasih karpet merah, klaimkan harta kalian. Sementara kita yang kelas menengah bawah ini dikejar petugas pajak, kita bayar pajak setiap detik, setiap waktu lewat pajak konsumsi dan setiap bulan lewat pajak penghasilan. Rasa adilnya di mana? Itu bang mungkin pesan saya untuk pemerintah dan DPR. Keadilannya di mana? Ya. Oke. Saya harus terdiam untuk memikirkan kalimat itu. Itu kalimat itu seperti sebuah kata yang sederhana, tapi hari-hari ini ya kayaknya kita harus mulai membahasnya lagi dengan keras. Ya. Mas. Terima kasih ya. Terima kasih bang. Saya kalau bertemu dengan orang seperti Anda ya, Anda tidak muda-muda amat sih, sudah 34 tahun ya. Iya bang. Iya, pasti sudah punya anak. Ya, tapi dalam konteks situasi kita hari ini, saya itu selalu gembira. Kalau di dalam ruang politik, forum ini telah menemukan beberapa orang yang tampaknya, mungkin saya secara personally mengatakan, oke, saya bisa berharap banyak pada pikiran-pikiran mereka, originalitas ide mereka, kejujuran mereka pada diri sendiri melihat situasi. Saya menemukan di sini 3-4 orang. Hari ini saya harus mengatakan bahwa tampaknya saya menemukan lagi sebuah komunitas yang fokusnya pada ekonomi. Ya, terima kasih. Tidakkah itu tujuan yang bisa saya banggakan melalui forum saya kan? Saya ingat pesan Bang Faisal di chatnya masih. Beliau bilang kebenaran jangan sampai hilang. Dan itu selalu saya ingat. Bang Faisal berpulang terlalu cepat. 2 kali dia datang ke sini. Ya, dan Bang Faisal teriak keras luar biasa soal PPN dan ketimpangan. Adinda, Media Wahyu Askar, terima kasih. Terima kasih Bang, sehat-sehat selalu Bang. Salam hormat untuk teman-teman di Sales ya. Forum ini terbuka bagi Anda. Selama Anda masih berpihak pada keadilan itu bersama dengan rasa adil yang sesungguhnya itu, forum ini terbuka bagi Anda dan teman-teman. Oke. Thank you. Terima kasih Bang. Ya. Pemirsa, saya nggak ngerti di ujung-ujungnya nada kami semakin mengecil. Mungkin terbawa suasana, tapi itu tadi selama kurang lebih 45-50 menit diskusi kami berbicara tentang keadilan dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang kebijakan pemerintah menyangkut dengan kehidupan keseharian mereka. Pada banyak isu di sini memang yang kami angkat adalah keadilan soal politik, juga tentang hukum. Hari ini menjadi sangat berarti karena ada angka, ada metodologi, ada tata cara menghitungnya yang kami ungkapkan tadi. Kesimpulan akhirnya yang saya menjadi sedih dan harus menurunkan nada bahwa tampaknya keadilan itu tetap harus kita perjuangkan dan kita bicarakan. Dan dilakukan oleh anak-anak muda ini. Anak-anak orang-orang muda ini. Saya merasa terlalu tua untuk bagian ini. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.